Ya, teman-teman kita mulai lagi ya. Mohon maaf gitu teman-teman ya. Saya nguploadnya terlalu malam kan pagi teman-teman ya. Oke teman-teman kita baca komentar sebentar ya. Dari Bro jalan-jalan jalan-jalan yuk katanya izin BMHS. BMHS kemarin udah ya. Tapi saya catat dulu deh teman-teman sebentar ya. BMHS ya. Nanti kita bahas lagi. Terus dari Bro Kang Ujang ya pertama katanya. Makasih ya Bro selama ini mendukung channel ini ya. Salam satu kali rumah ya. Terus dari Bro Rawan Bujana bahas Hamang ya. Mang udah masuk belum? Oh, udah masuk ya, tinggal dibahas aja. Terus dari Bro Shot Pais ya, luar biasa terima kasih 10 hari ini. Baik harus bersyukur nih. Betul teman-teman ya. Saya tadi lihat luar biasa nih. 38 triliun teman-teman ya. Itu sangat luar biasa itu. Makasih ya Bro Shot Pais ya. Ingatkan. Sekarang kadang suka lupa kalau tidak ada yang ingatkan juga katanya. Makasih Bro ya. Sehat selalu Bro Shot ya. Salam tertutup di rumah ya. Terus dari Ipul ya. Hadir sehat selalu amin. Makasih ya Bro ya. Selalu dukung channel ini. Salam untuk keluarga juga. Dari Bro Kevin ya, bahas ada BBRM. BBRM, saya masukin dulu ya. Terus Kiza dari Mister Blazepan ya. Blazepan ya. Kiza, kita cek Kiza udah masuk belum? Kiza oh belum ya, tinggal dibahas aja. Terus dari Bro My Heser ya, PMMP. PMMP ya, saya masukin dulu ya. Terus dari Bro Dava, Adro harga wajarnya. Adro HW ya. Kita cek dulu nanti HW-nya ya. Harga wajar, HGII udah masuk buat list. ASII ya. ASII ya. ANI dan CBDK. ANI dan CBDK nanti kita bahas. BRPT dari Bro Daniel ya. BRPT dari Bro Daniel. Kan integrate ya ikan. Kan udah masuk ke list, tinggal dibahas aja. Dari Bro Tarazani 7165. Alhamdulillah sejak ikutan channel ini pesawat jadi lebih terjaga, jadi bisa mengarahkan pikiran kapan masuk dan kapan keluar. Yang penting sabar dan jangan berpikir serakah. Nah, teman ini nih. Ini poin penting dari Bro ah Tarazani ya. Ini poin pentingnya nih. Ya. Yang penting sabar dan jangan berpikir serakah. Itu teman-teman ya. Turun bisa sewangsulnya bro ya. Sangkatan ASLC. Nanti kita bahas ASLC ya. ASLC kita nanti bahas lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okas ya udah kejemput sih di 280 kata baik. Kita bahas IHSG dulu teman-teman ya, tapi sebelumnya saya ucapkan terima kasih dulu ya kepada teman-teman yang senantiasa support di channel ini, baik yang like, yang nge-share, yang terima komentar gitu ya. Terima kasih selama ini teman-teman yang memberikan subscribe juga terima kasih ya. Mudah-mudahan apa yang dicita-citakan teman-teman membuahkan hasil. Dan ingat teman-teman ya, setiap langkah kita teman-teman ya, kita butuh yang namanya perencanaan. Jangan lupa teman-teman di manajemen, jangan lupa tingkat kesabaran kita, tingkatkan juga kalau di bursa ini teman-teman ya. Semakin kita bersabar, maka semakin banyak peluang teman-teman ya. Terus kepada yang telah mendukung saya berupa doa juga terima kasih. Saya pun berdoa semoga teman-teman dan kalian sehat walafiat bersama keluarga di rumah ya. Serta yang memberikan donat baik yang terlihat dan tidak terlihat. Terima kasih selama ini memberikan donat berupa super tank. Mudah-mudahan dikalikan 10 kali lipat dan dikembalikan lagi kepada teman-teman. Baik, IHSG kita keren banget hari ini walaupun merah teman-teman ya, open gap up atas. Tidak terlalu turun banyak ya, cuma 0,27% atau 21 poin. Karena IHSG kita bikinnya open gap teman-teman ya. Open gap yang sekarang meninggalkan jejak kenaikan optimis ke 8.500 tahun ini teman-teman ya. Terus hari ini luar biasa si Foreign 1,7 triliun masuk ya ke IHSG kita dan transaksi sekarang luar biasa 38 triliun. Itu bayangin teman-teman ya.
hasil dari pajak, hasil dari biaya istilahnya untuk BI-nya gitu kan, itu sangat menguntungkan. Jadi kita ini sebenarnya sebagai retail pun ya, sangat mendukung gitu kan untuk pembangunan negeri ini. Makanya jangan pernah meninggalkan istilahnya, ISG itu jangan dibiarkan begitu aja. Padahal ISG ini adalah pintu gerbang teman-teman ya, pintu gerbang asing untuk bisa berinvestasi di negara kita gitu. Dari mana lagi lihatnya gitu kan. Selain dari ISG juga menjadi salah satu gitu, salah satu faktor asing itu mau berinvestasi di negara kita. Baik teman-teman, sekali lagi BI sangat senang sekali mungkin sudah sumringah teman-teman ya, dengan transaksi yang luar biasa ini. Ada beberapa konglomerat emang teman-teman yang melakukan aksi yang luar biasa ya hari ini ya. Ada yang menjualnya, ada yang membelinya, tapi transaksi luar biasa teman-teman. Bahkan ada yang melakukan buyback juga guys secara terang-terangan ya teman-teman ya. Oke teman-teman, kita lihat emiten pertama ya dari BBRI dulu ya. Saya minta 4 bank ini aja supaya dibahas setiap harinya. Nanti setelah itu baru kita akan membahas emiten punya teman-teman. Mohon maaf apabila beberapa emiten mungkin eh, sedikit terlambat membahasnya teman-teman, tapi tidak mengurangi rasa hormat saya. Hari ini bikin open gap tapi diturunkan, dan tapi hari ini 157,1 miliar poren masuk. Jadi dalam penurunan ini si poren sudah mulai masuk kembali. MA 200 menjadi tahanan yang terbaiknya untuk si BBRI. Mungkin kalaupun turun nanti ke level 4.100 pun itu masuk posisi aman karena masih ditahan di MA 200-nya. Dan luar biasa berarti IHSG kita tinggi, padahal BBRI kita baru masuk ke babak babak penyisihan. penyisihan. Kita lihat di sini pun dacatnya udah masuk ke harga tengah belum teman-teman si BBRI ini. Ya, teman-teman sudah masuk di harga tengah, sudah masuk ke bagian dia, teman-teman. Sekarang itu tinggal naiknya aja. Saya pikir sih bisalah teman-teman ya, tahun ini bisa sampai ke level minimal setengahnya lah teman-teman ya. Di level 5.000 ataupun nanti ke level 5.400, 5.500 lah teman-teman ya. Kalau lihat dari pungutan bandar asingnya seperti ini teman-teman ya. Lumayan teman-teman ya. Jadi hasil kita lagi tinggi di harga tingginya, eh, BBRI baru masuk di harga tengahnya. Cenderung 8. Kalau dia terus-terusan masuk ke BBRI keempat bank ini ya secara tidak langsung ya pastilah teman-teman ya hasil kita juga terdongkrak ya. Dan hari ini luar biasa smart money tinggi banget teman-teman nih, smart money tinggi banget. Jadi untuk target ke 4.400 itu sangat memungkinkan sekali ya kalau lihat smart money seperti ini. Bandar lokal juga bagus pengambilannya, bandar foreign pun bagus pengambilannya. Secara TA pun mendukung, MA 10 lagi menuju ke atas, MA 20 lagi menuju ke atas. Cuman sih MA 200 lagi masih menuju ke bawah, teman-teman butuh tarikan atau butuh dorongan teman-teman untuk bisa melewati tanda kenaikan di angka 4230 lebih dikit aja. Saya pikir sudah mulai berbelok untuk si MA 200-nya. Oke, teman-teman BBRI keren ya. Udah diumpang di MA 200, bandar foreign masuk, bandar lokal pun masuk, smart money pun masuk. Secara teori harusnya di up teman-teman ya. BMRI, BMRI. Hari ini ada masuk foreign. Ya, foreign masuk lagi 24,5 miliar teman-teman ya. Dan hari ini sama ada penurunan juga teman-teman ya. Pas banget di tanda penurunannya. Tapi dia tidak bikin tanda kenaikan, hanya tersentuh di level 4.950 ya. Ini sedikit agak sulit teman-teman untuk menebus di angka 4970-nya ya. Dan terlihat jelas di sini MA 200-nya masih berada di atas, tapi mau mengejar nih teman-teman, tinggal sedikit lagi. Kalau lihat daripada isiannya ya lumayan teman-teman ya. Berarti ada upaya untuk mengejar MA 200 dulu, dan bandar lokal pun bagus ya. Potensi penurunan sampai mana sekarang lagi disentuh, tapi kalau tidak dijebolkan masih kondisi aman. Kecuali kalau sudah lepas daripada 4760 lagi ya dia akan turun. Tapi kalau lihat di ISG seperti ini, saya pikir sih bisa teman-teman ke MA200 dulu deh targetnya ya. Jangan terlalu jauh ke level 5.300 ataupun ke tanda kenaikan di angka 5.100 teman-teman ya. Smart money pun berkumpul dengan baik. Perhatikan teman-teman, biasa kalau smart money berkumpul dengan baik, secara teori harusnya bisa di up teman-teman ya. Lanjut ada BBNI. BBNI. Kita cek BBNI, Pak. Bagus, mantep banget teman-teman BBMI ya. Yang lain pada open gap langsung diturunin, BBNI naik dengan baik.
dan tanda kenaikan sudah dilewati satu, ini tanda kenaikan yang keduanya. Yang ketiga satu lagi di angka 4610 ya, dan targetnya nanti di angka 48.800 per hari ini 27,2 miliar teman-teman masuk. ZP lagi pelakunya teman-teman ya. ZP luar biasa hari ini memberikan dampak yang positif ya. Adapun nanti penurunan saya bikin tanda penurunan lagi teman-teman di kapal sini ya. Ini pun masih aman ketika ditahan masih di MA 210-nya ya. Nah, akan lebih baik lagi ketika tanda kenaikannya ini bisa dilewati lagi, bisa ke level 4610. Terus kalaupun ada penurunan kecil-kecilan teman-teman ya, jangan lepas daripada MA 200 cenderung dia akan up. Nah, jadi baru BBRI sama BBNI yang sudah masuk ke MA 200-nya. Mudah-mudahan besok ada kenaikan dan cenderung ditahan biar dia tetap di MA 200 dan bisa membelokkan si arah MA 200-nya bisa ke 4880 teman-teman ya. Kita cek untuk BBNI ya sudah mulai masuk ke harga tengah belum teman-teman? Ya sudah bukan harga tengah lagi, sudah dijual di harga standarnya. Kita lihat BMRI ya dijual di harga premium teman-teman, sudah mau dimasuk ke harga premium. Ya ini juga sudah mulai dikit nih, masih ada kesempatan baru dikit masuknya teman-teman ya. Ya belum si BMRI belum masuk MA 200, cuman ya sudah mulai dijual di harga premium ya, di habitatnya teman-teman ya. Oke teman-teman, BBNI begitu ya, bagus JP masuk. Satu lagi emiten BBCA. Ya BBCA malah turun bagus teman-teman. Turunnya bagus banget ya BBCA ya. Ini tanda penurunnya dimakan habis semuanya BBCA ini ya. Semuanya teman-teman ya. Ya dia sudah mulai menyentuh supportnya teman-teman, sekaligus sebagai tanda penurunannya. Nah, dia dikit lagi ke 8.175. Ya aku berpikir si BBCA kalau ke level ini akan lebih keren lagi nih teman-teman. Jadi menyentuh harga murahnya itu lagi BBCA, coba lihat. BBCA ke harga tengah ya. Ini sini harga berapa ini? 7.400 itu masih harga tengah bukan? Wah belum teman, benar dia masih dijual di harga premium teman ya. Jadi tanggal 8 tanggal 9 April itu juga belum di harga tengah teman, artinya masih cenderung terus dijual di harga mahalnya ya. Terus dijual di harga premium teman-teman ya. Dan per hari ini 1,4 triliun teman-teman ya. Si Foren keluar, ada AK OZP teman-teman sama si AK nih ya. Si AK punya modal dari sini kali ya, masuk ke emiten kecil gitu ya. Tapi sini bagus teman, ada si Kajit yang masuk sama si BK, dimanfaatin sama si BK yang masuk. Ini pengeluaran terbesar teman-teman untuk BBCA ya. Net sell asing terbesar ya. Nah, mudah-mudahan sih dia bisa menutup lebih cepat ini kalau yang atau enggak gap yang sangat lebar sini di minimal ke sini lah teman-teman ya. Ini sudah mulai jebol teman-teman ya, harga supportnya sudah mulai jebol. Nah, ini saya ngasih tanda kenaikan lagi nanti di sini. Nanti step by stepnya teman-teman sudah tahu ya, ketika dia itu akan up, step by stepnya sudah dilalui. Sekarang juga lagi posisi turun karena step by step penurunan sudah mulai dilalui teman-teman ya. Di level 8175 target selanjutnya untuk penurunan. Dan hari ini pun si bandar lokal 1,3 juta lot ya keluar teman-teman ya dari bandar lokal. Nah ini ada si SQ yang nerima, ada teman-teman kita yang nerima ya. Lebih baik tunggu aja dulu, sabar dulu teman-teman ya, biarkan seperti biasa teman-teman ya. Biarkan kalau mau masuk masuk di bakaran menuju ke atas, itu langkah yang baik teman-teman ya. Ketika masuk di bakaran menuju ke atas walaupun open gap ya, walaupun pakai gap teman-teman suka ada kenaikan, manfaatin itu teman-teman untuk trading yang besar teman-teman ya. Kalau kan ngambil, kalau di BBCA teman-teman kalau ngambil besar teman-teman ya, untuk satu tik atau dua tik pun luar biasa teman-teman ya. Kalau modal teman-teman sampai miliaran ya lumayan teman-teman ya kalau di BBCA itu ya. Dengan ratusan juta aja kita trading ngambil 1 atau 2% lebih enak. Nanti teman-teman ikutin aja EMA 10-nya selama dia belum masih berada teman-teman, EMA 10 berada di atas candle masih cenderung dia posisi turun teman-teman ya. Seperti itu teman-teman ya. Jadi 3 bank BUMN asing sudah mulai masuk, tapi di BBCA sudah mulai dijual teman-teman ya. Masih bahkan per hari ini tertinggi teman-teman penjualannya. Net sale-nya sampai 1,4 triliun.
Nah, sekarang masuk ke pembahasan punya teman-teman kita ya. Yang pertama ada MPOW teman-teman ya. Dari Bro Anwar ya. MPOW, terima kasih sama-sama Bro ya. Kita lihat MPOW Mega Power Makmur. Ya, posisi sudah mulai baik ya teman-teman ya. Sudah mulai baik ini. Tanda kenaikan pun sudah dibikin lagi di sini teman-teman ya. Nah, ini tanda kenaikan yang saya bikin sudah dilewati, terjadi kenaikan yang lumayan, tapi dia dibawa turun lagi, dikempesin lagi, dan dia meninggalkan jejak kenaikan. Oh, ini ada jejak kenaikan dua nih teman-teman ya. Nah, jadi kalau jejak kenaikan yang dilewati beberapa kali menyentuh dengan shadow berarti tidak kuat teman-teman kalau level sini ya. Jadi bawa turun kembali, percobaan lagi tidak kuat juga. Bahkan per hari ini pun tidak kuat ya untuk bisa menembus area 129. Tapi tenang aja teman-teman ya. Kenapa posisi MA-nya berada di bawah candle ya. MA 200 masih menuju ke atas. Si bandar lokal masih ada di sini teman-teman. Masih ada pengambilan ya. Kalau teman telusuri dari tanggal 30 Juli itu masih ada. Walaupun kembali sini ada pembuangan, area sini ada pembuangan sampai tanggal berapa nih? 22 Agustus ya. Tapi hari kemarin sama sekarang ada pembelian walaupun sedikit teman-teman ya, si bandar lokal. Jadi bandar lokal masih ada di dalam. Cuma untuk foreign cenderung dia diam aja walaupun ada pengambilannya sedikit aja ya. Ada si HD ngambil cuma 29 lot aja teman-teman ya. Nah, kita lihat untuk MPOW posisi dulu teman-teman ya. Ini terlepas dari berita apapun ya. MPOW masih posisi dari tengah ke bawah cenderung murah. Emiten ya up duluan. Berarti lagi diserahkan ke marketnya teman-teman ya. Sudah bikin step 1, step 2, step 3, step 4, step 5 teman-teman. Kalau terjadi kenaikan step 5. Nah, ini posisi masih uptrend teman-teman ya. Bagus dia naiknya pelan-pelan ya. Nanti targetnya ada di angka 144 dan di level sini. Nah, apabila sudah mulai melewati 185 fix dia akan melanjutkan kenaikan. Bisa ke harga tengah dulu teman sini ya 200. Nanti targetnya di harga tengah aja ya. Ini 49 masih milik fundamental teman-teman ya. Oke teman-teman, bagus ya MPOW ya. Posisinya cuman bandar foreign biarin aja bandar foreign ya. Di sini smart money belum ngumpul terlalu banyak. Tapi ketika smart money kumpul terlalu banyak di sini teman-teman, terus ada yang lebih tinggi lagi, saya pikir naiknya akan lebih keren lagi. Setiap target yang saya targetkan sudah tercapai dengan baik. Nah, mudah-mudahan yang berikutnya ya di angka 144 juga tercapai dengan baik. Karena melihat daripada foreignnya masih masuk ya, berusaha masuk sedikit demi sedikit teman. Di sini ada MG ya, ada KK sama GR. GR juga bagus, KK juga bagus, MG juga apalagi teman-teman ya. Mudah-mudahan kita lihat tanda penurunannya ya. Tanda penurunan belum ada yang dilewatin kan, bagus teman-teman ya. Ini tiga tanda penurunan nih. Nah, selama tanda penurunan masih posisi tidak ada yang lewatin berarti masih posisi aman ya. Baik teman-teman, sudah mulai bagus ya. Kita gedein dikit deh, lihat posisinya ya. Ya, di sini sudah mulai bagus nih si ekor kembar ya. Menurut saya ini bagus teman-teman ya. Nah, kalau dia jatuh teman-teman kalau level sini dan ditahan masih aman, tetapi kalau sudah jatuhin hati-hati, sudah melewati gitu ya. Hati-hati bisa ke level sini nih. Ke level 113 teman-teman ya. Ini garda terakhir MA 200-nya. Bila MA 200 sudah mulai dijebol ya bisa ke bawah lagi, tapi selama tidak dijebol hanya disentuh aja, cenderung dia masih posisi uptrend teman-teman ya. Oke, untuk MPO sudah ya, ada OMED. Kita lihat OMED. OMED dari Bro Agus ya, bahas OMED hari ini longsor ke 18 kenapa ya? Kita cek OMED. Ya, teman-teman ya, tanda penurunan dilewati dengan baik. Dijebol teman-teman, tapi dia ditahan di tanda penurunan berikutnya ya. Nah, ini biasanya suka ngeprank dikit teman-teman, suka melewati MA 20-nya. Makanya ada tanda penurunan level sini ya. Selama dia ditahan di sini masih posisi aman ya, karena MA 200 pun masih posisi di bawahnya teman-teman, ini belum dijebol. Tapi hati-hati kalau sudah ngejebol MA 200. Tetapi teman-teman, penurunan hari ini ternyata perhatikan nih, foreign masuk. Kalau ditanya kenapa diturunkan teman-teman ya, cenderung dimanfaatin itu teman-teman sama si foreign ya. Foreign ngambil 4.700, jual 6.300, apalagi si CC ya. Nah, ini harganya itu teman-teman ya kan dibatasin 220 teman-teman ya.
Karena kan ada harga nego ya, harga tertinggi wajar kalau dia memang dipermainkan di area-area sini teman-teman ya. Bisa di level ya MA 200-nya lah. 170 sampai 210 dulu teman-teman. Sini ada si kepala kembar, hati-hati aja teman-teman ya. Nah, kalau dia terjadi sideways itu akan lebih baik lagi. Jadi biarkan dia sideways dulu. Nanti setelah MA 10-nya sudah mau di bawah candle kembali, dia akan cenderung baik ya. Kalau ditanya kenapa katanya turun hari ini, ternyata Banaloka ada penjualan ya. Ada penjualan menghajar teman-teman ya. Si BQ masuk gitu ya. Nih kemarin si Oh, ini teman-teman ya ada berupaya si BQ. Ya, lihat besok teman-teman si BQ ya. Kalau si BQ dia keluar teman-teman dengan harga di bawah, berarti emang si BQ ini pengganggu lagi teman-teman ya. Cenderung si bandar lokalnya ngasih dulu nih ke si BQ, nanti dihajar teman-teman ya. Ini pernah itu kan si BQ masih masuk harga tuh tadi diusir itu kan sama si Agi. Kita lihat ya. Ini yang keluar itu si SQ teman-teman. Si SQ kan si Mas SQ sama si DR nih teman-teman ya. Jadi ini ada yang berusaha masuk teman-teman ya, tapi bukan daripada kalau menurut saya itu ya, bukan menurut saya itu bukan bagian daripada bandarnya, cenderung dia masuk besar, diketahui langsung dihajar teman-teman ya, di angka 18 tapi diambil sama si BQ. Besok kita lihat nih apa si BQ ada kemampuan untuk bisa memaaf harga lagi atau malahan ditekan lagi sama si DR sama si SQ ya, sama bandar lokalnya karena terlihat jelas di sini ya. Nah, mudah-mudahan sih ini BQ juga kalau kemarin kan sebagai istilahnya musuh si LG gitu ya kan. Di sini si LG yang tidak melakukan pembelian lagi ya si LG ya. Hari ini ya. Ada si DR doang sama si SQ ya. Kalau si DR kan bagian daripada Huawei juga kan nggak mungkin istilah si DR juga ini buka punya satu akun teman-teman. Bisa jadi ini DR-nya DR istilahnya DR teman-teman dia yang bukan khusus untuk bisa mengambil buyback-annya. Malahan si DR bersyukur harusnya kan ketika ketika dia diturunin bisa ngambil harga murah lagi ya ternyata si DR malah keluar berarti ini bukan bagian daripada Wei yang mengambil barangnya teman-teman ya nanti kalau sudah mulai masuk lagi kan di harga murah juga teman-teman ya nanti si DR bisa masuk lagi mungkin itu bagian daripada Wei yang seperti kemarin saya bilang itu bahwa memang si DR itu kan ada bagian yang untuk mungut ada bagian juga yang dimanfaatin dari Wei bukan Wei apa namanya istilahnya yang ditugaskan untuk membuyback kan teman-teman membuyback sahamnya gitu ya sebanyak 5 miliar sampai 20 Juni nanti tahun 2026. Nah, tapi ini bagian luarnya teman-teman ya. Nah, saya pikir seperti itu teman-teman ya. Ini mungkin mau ngusir si BQ dulu, makanya kita lihat nih si BQ ini besok keluar nggak di harga sekarang atau malahan di bawahnya ya. Tapi kabar baiknya walaupun dibuang dari bandar lokalnya cenderung teman-teman ini nih si Poren sudah mulai masuk ya. Kalau kita ukur dari tanggal 21 coba lihat ya. 21 Agustus ya, CSU sudah ngambil 6.000 sedikit sih teman-teman ya. Cuman kabar baiknya bahwa si Poren sudah mulai masuk lagi lah teman-teman ya. Apalagi si Cece teman-teman ya, tahu sendiri Cece itu ketika dia ngambil barang biasanya suka ngambil duluan teman-teman ya. Nanti memaaf harga dan jual. Masih optimis teman-teman 210 bisa kejemput ya. Posisi masih uptrend tenang aja tapi kalau teman-teman yang baru mau masuk juga santai aja dulu, jangan masuk dulu. Biarkan dia masuk ke MA 10-nya dulu teman-teman. Biarkan dia berjalan di relnya dulu teman-teman ya. Oke teman-teman untuk komen seperti itu ya, walaupun dibuang sama Badan Lokal, kita lihat besok si BQ ya. Si BQ ini apakah menjadi lawan yang sepadan atau enggak? Memang dia mengganggu ya, kalau mengganggu suka diusir teman-teman. Seperti halnya waktu si BQ di sini kan, kalau BQ masih masuk harga turun berarti diusir teman-teman tuh ya. Di sini nih ya, kita lihat dulu si BQ ini bisa enggak dia memakan barang daripada eh, badan lokalnya ya, atau memaaf harga ya. Nah, melihat di sini ada si Cece, teman-teman ya. Mudah-mudahan Cece bisa memaaf harga lagi ya. Dan dia masih bertahan di tanda penurunan yang keduanya. Oke, teman-teman untuk si BQ seperti BQ untuk Ahmed seperti itu ya. Lanjut ada INPC, teman-teman ya. INPC dari Bro Teguh ya. Assalamualaikum, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahasa INPC katanya. Assalamualaikum, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dari Bro Simon. INPC untuk pergerakannya apakah bisa ke ATH-nya di tahun ini? Dan terima kasih untuk pembahasannya harga wajarnya 3 hari yang lalu. Amin. Makasih ya Bro ya. Kita cek INPC.
Bank lagi bank kecil, bank besar lagi lumayan teman-teman ya. Nah ini kalau udah masuk sudah bagus teman-teman ya. Bagusnya kenapa? Karena kenaikan saya dilewatin, satu, 2, teman-teman, ini 3 3 tanda kenaikan dilewati dengan baik, 4 malah yang terkecil aja nih. Ini nanyain apakah akan ke ATH-nya katanya, kita cek INPC posisi di mana dulu teman-teman. 18 milik fundamental, sementara jangan ke harga atas dulu teman-teman ya. Teman-teman fokus ke harga tengahnya aja dulu ya, kelas 250. Kenapa 250? Karena disitulah adalah cara untuk melihat apakah ini posisinya bagus atau tidaknya. Nanti lihat dari ke MA-nya teman-teman ya. Kalau sudah melewati MA 200, MA 200, MA sorry, harga tengah di angka 250-an ya. Nah, MA 10-nya masih menghadap ke atas, MA 20-nya menghadap ke atas, MA 200 pun berada di bawah MA 10 sama MA 20, fix itu akan terjadi lagi bisa ATH kembali teman-teman. Tapi teman-teman targetnya jangan ke ATH aja ya, step by step aja. Pertama di harga sini, kalau masih MA-nya bagus, isiannya masih bagus, step ke level sini, baru level sini ya. Kalau dikasih bonus bisa ke harga tertinggi. Kalau lihat dari atapnya, belum pernah menyentuh harga atap, saya pikir sih bisa teman-teman ya. Oke, tanda penurunan saya bikin, tanda kenaikan dulu nih. Ini kan belum konfirmasi, belum confirm ya. Nah ini tanda penurunannya nih, tanda kenaikan yang ke 200 teman-teman ya. Saya kasih tanda warna biru, nanti targetnya ke level sini ya. Saya bikin dulu di sini yang tadi ya tercapai ya. Kenapa nggak keluar? Biarin dulu deh. Nah, ini tanda kenaikan dulu sih teman-teman ya. Ini tanda kenaikan sudah dibikin, cuman sayang banget ya. Dia tidak mau apa namanya, bertahan di MA 200-nya cenderung turun teman-teman ya. Tapi selama dia tidak jatuh, teman kita gedein dikit deh. Tercapai. Coba bikin tercapai aja teman-teman sebagai bukti sejarah aja gitu ya. Nah dia ini ada tanda penurunan, ini tanda penurunan teman-teman ya. Saya bikin tanda penurunan situ. Nah ini kan ada candle hijau teman, candle hijau besar ya. Selama dia tidak jatuh dari 176 ya, ini di candle besar Joni ya. Saya kan tidak punya tanda pertahanan ya di sini. Selama dia tidak jatuh di 176 itu masih posisi bisa up teman-teman ya. Tapi kalau sudah mulai jatuhkan ke sini hati-hati teman-teman ya. Karena sudah dilewatin kan di sininya, bisa cenderung turun ke bawah lagi. Tetapi kalau masih bertahan ada pantun turun lagi, contoh turun lagi gitu ya. Ditahan di 176 teman-teman ya. Atau yang penting menyisakan si candle hijau yang besar ini teman-teman sedikit pun asalkan disisakan aja. Itu cenderung masih bisa up teman-teman ya, cenderung masih bisa up. Cuma sayang banget si INPC ini tidak mampu bertahan di MA 200-nya. Kita lihat aja kalau dia masih bisa bertahan di MA 200-nya, ini kenaikannya akan bagus teman-teman, bisa ke level harga tengah ya. Di angka 250. Saya punya target di angka 224 sama di angka 256. Nah, 250 ada sebagai tanda kenaikannya aja. Makanya ketika sudah mulai dikunci di angka 256 dan MA 200 berada di bawah candle dan di bawah MA 100 sama MA 20 itu cenderung akan up ya. Nah, cuman ini pada lihat untuk pembuangannya nih teman-teman, di Bandar Poren cenderung ngebuang dulu ya. Kalau kita lihat nih Bandar Poren ngebuang dari kemarin ya. Kemarin itu ngebuang sekitar 4 miliaran dan hari ini ngebuang 1,7 miliar teman-teman ya. Kita cek 2 hari ini ada yang nerima nggak tanggal 25-nya. Ada yang tidak nerima yang signifikan teman-teman ya, cenderung si Akasa masih saja yang ngebuang. Berarti ini benar loka yang nerima teman-teman ya. Benar, teman-teman kita lah yang nerima teman-teman. Tapi di sini ada si AO juga yang nerima ya. Nah, ini smart money belum masuk teman-teman ya. Ketika smart money masuk terjadi kenaikan, smart money masuk terjadi kenaikan. Kalau dia dikasih sideways dia di bawah MA 200 ya, biarin aja selama MA 10 sama MA 20-nya berada di bawah candle. Masih cenderung up ya. Kalau melihat dari pungutan bana lokalnya masih bagus ya. Walaupun memang 2526 ini dipungut sama teman-teman kita, tapi bana lokalnya masih ada di dalam. Kalau ditanyakan apakah besar ke harga ATH, yang tadi saya bilang itu teman-teman ya, step by step aja dulu. Soalnya dia tidak mampu bertahan di MA 200-nya, dia harus masuk dulu ke MA 200-nya. Ketika sudah mulai masuk MA 200-nya dan dia bertahan di situ teman-teman tanpa bisa keluar lagi, dia akan melanjutkan kenaikan yang harganya lebih tinggi lagi teman-teman ya. Walaupun secara harga wajar di angka 122 gitu kan.
Apakah ini kan masih milik fundamental teman-teman di bawah 50 PRSI rata-ratanya gitu kan. Hanya kalau dia bertahan di area sudah mulai bagus kan, artinya memang harganya sudah di atas harga wajarnya teman-teman ya. Oke teman-teman, seperti itu ya. Tapi bagusnya INPC ini ternyata bandar lokalnya masih ada di dalam, walaupun ada pembukaan yang sedikit aja, tapi bandar lokalnya masih di dalam. Cuman nih si Foreign lagi keluar dulu. Mudah-mudahan dengan keluarnya si Foreign ini dia ada dana ya, mudah-mudahan bisa mengut lagi teman di harga sideways atasnya. Oke teman-teman, untuk IMPC seperti itu ya. TLKM ya. Kita cek TLKM. TLKM. Dari Bro Look at Nime ya. Look at Nim. Kita lihat TLKM ya. TLKM biasanya masuk ke top buy foreign ya. Sekarang beberapa hari tidak masuk ya. Nah, teman-teman ya, si foreign masih masuk kemarin ya. Kalau sekarang kan ada pengeluaran nih, masih masuk tipis-tipis teman-teman ya. Ada pengeluaran hari ini 19 miliar. Kita cek hari ini sama kemarin ya. Tanggal 25 siapa si KO si KZ teman-teman ya. Atau si jatuh sudah masuk lagi teman-teman, aman sebenarnya. Jadi walaupun dibuang, walaupun net sell teman-teman ya, tapi net sell-nya kecil teman-teman, tidak terlalu besar ya. Apalagi ZP sama CRX sudah mulai masuk, masih aman teman-teman ya. Telkom ini masih aman nih. Buat aja pungutan daripada bandar Polen yang keren banget, bandar lokal pun keren banget. Bahkan si bandar lokal ketika si Polen keluar pun net sell gitu ya, masih masuk teman-teman ya. Nah ini lagi sideways aja teman-teman, butuh namanya istirahat teman-teman ya. Nah ini ada tanda kenaikan belum dilewati, tanda penurun pun belum dilewati ya. Nah di sini ada tanda penurunan kecil di sini ya. Nah, apabila lewat sini nggak masih aman ya. Sampai kemana aman sini? Mungkin ada sedikit bisa di level sini ya. Nah, jadi kalau dia koreksi agak dalam dikit, wajar lah teman ya kan. Dan juga sudah naikin dari level sini kan teman-teman. Butuh mereka juga jualan dulu gitu ya. Udah sekitar 20% kan. Ya wajar kalau dia istirahat dulu, bahkan bisa level istirahat ke level sini nih. Ke 3120 bisa ke level 2940 lagi, tapi lagi posisi istirahat itu teman-teman ya. Oke teman-teman ya, tanda penurunan belum ada dilewati, tanda kenaikan pun belum, berarti masih posisi sideways. Pungutan pun baik untuk bandar lokalnya, walaupun pernah ngejual hanya sedikit aja. Jadi masih posisi aman untuk Telkom ini ya. Kita cek, butuh teman-teman istirahat itu ya, untuk mengukur juga nih. Nah ini sedikit lagi menyentuh harga tengah di angka 3.500. Positif teman-teman ya, ke angka 4 ribuan lah teman-teman untuk si Telkom ini ya. Saya punya target ke level berapa ini nih, sini 4010 teman-teman ya. Nanti kalau TA-nya mendukung, kita taikin lagi targetnya bisa ke level sini ya, 4400 enggak 4500-an lah teman-teman ya. Akan sedikit lagi teman-teman ya, akhir tahun sedikit lagi. September, Oktober, November. Nah, biasanya di antara September, Oktober lah ini teman-teman puncaknya biasanya gitu kan. Nanti November, Desember itu sudah mulai landai lagi. Nanti paling diisukan lagi ketika Desember itu kan window dress, window dress teman-teman katanya ya. Ya teman-teman, Telkom masih kondisi baik walaupun ada penurunan ya. Walaupun ada pembuangan ada seorang bandar lokalnya, forennya, tapi masih dalam kondisi baik, dia juga tidak bisa melewati tanda penurunan dan tidak bisa melewati tanda kenaikan, artinya lagi sideways. Pungutan masih standar, smart money pun berkumpul dengan baik. Tadi tertinggi smart money teman-teman ya. Nah, bisa ngebreak nih teman-teman ya, area 3430 lebih dikit aja ya. Wah, ini udah harganya sudah diberi lagi, bisa target ke angka 3980 itu dengan sangat mudah teman-teman ya. Lanjut ke Dimas teman-teman ya. Nah, untuk Dimas teman-teman ya. Bulan apa yang sering dibahas Dimas itu ya? Akademi apa nih? Akademi KLL Dektix ya apa nih? Saham Demas nyangkut sejak bulan Mei 165 ya. Selamat sore, semoga sehat selalu amin. Untuk rajin bagi dividen antara Demas dan ya. Bang, untuk saham yang rajin bagi dividen Demas dan BJTM, manakah yang bagus untuk masuk di harga sekarang? Demas, ini ada perbandingan ya Demas ya. Eh, saya tulis di sini dulu deh ya. Kalau soalnya gini teman-teman ya. Demas, Demas sama BJTM versus BJTM. Kalau perbandingan saya kadang-kadang gini teman harus diperbandingkan kan ini
antara bank sama apa nama sama properti ya teman-teman ya. Jadi kalau mau masuk teman-teman ya, kalau orang lain mah kadang-kadang kan kita lihat dari sini aja teman. Kita bicara sebentar dulu ya. Kalau lihat dari murahnya dulu teman-teman. Saya kalau membandingkan itu dari sini aja. Demas posisi di mana dulu nih posisinya gitu ya. Nah, posisi Demas itu kan murah banget ya, murah banget. Ini milik fundamental dan harganya murah banget. Ini belum belum pernah mencapai pucuk lagi teman-teman. Puncaknya belum. Ketika mencapai puncak itu tahun 2019 Covid ya. Disambung tahun 2020 Covid juga teman-teman ya. Nah, ini masa-masa keemasannya itu belum muncul lagi teman-teman ya. Hanya kenaikan sementara aja ketika dia itu ada dividen. Nah, ini pun kondisinya sudah mulai keluar dari pantulannya di angka 128 ya. Kalau harga tengah 169. Posisinya ini posisi murah banget dan berfundamental baik. BJTM dari sini aja kita kan kalau saya pikir kalau beli saham adalah itu di bawah ya. Nah, juga kalau ini masih posisi dia itu di harga tengah ke bawah. Artinya masih sedikit agak murah beda dengan si Demas ya. Posisinya itu di bawah banget, artinya cenderung murah banget ya. Itu bisa emang sih Demas itu naiknya pelan banget teman-teman Demas itu ya. Ketika naik signifikan itu ketika akan pembagian dividen teman-teman ya. Biasanya seperti nanti habis dibagi dividen turunin lagi teman-teman ya. Nah, ini posisinya kalau si BJTM ya. BJTM ini posisinya downtrend juga sama, tapi masih posisi itu antara tengah, teman-teman tengah ke bawah dikit ya. Ada support di area 391 gitu teman-teman ya. Ini untuk PR rasio rata-rata di 6,41. Ini harus dibandingkan teman-teman ya. Nanti kita coba bandingkan deh teman-teman ya. Baik, kita fokus ke Demas dulu ya teman-teman ya. Kita cek Demas. Jadi kalau nanti kan posisinya si BJTM ini posisinya di sini teman-teman. Jadi masih dari tengah ke bawah aja. Kalau Demas sudah murah banget gitu. Kalau ini masih ya sedikit murah lah gitu. Masih sedikit murah gitu kan. Nanti kita cek dulu ya. Demas di 165. Nah, biasanya teman-teman ya, kalau si Demas itu ini berfundamental baik, teman-teman, berfundamental baik. Ya, HW-nya belum dibikin ya. Kita bikin HW dulu untuk Demas deh. HW agak wajar. Nah, nanti ketika Demas ini bagian dividennya suka 2 kali teman-teman ya. Tahun kemarin dia bulan Mei ya teman-teman ya. Nanti di bulan Mei itu teman-teman ya. Suka ada kenaikan ini di bulan apa lagi nih si Demas ini ya. Jadi dia setiap mau pembagian dividen teman-teman boleh sebelumnya aja gitu kan. Tapi tenang aja kalau Demas ini kan berfundamental baik teman-teman ya. Ini dia ngasih ini bulan Mei gitu kan. Bulan apa lagi? September nanti teman-teman ya. Nah, ini bulan September ya. Nanti bulan September teman-teman ya. Bulan September coba cek Demas ya. Biasanya dia ketika pembagian dividen Agustus September. Nah, sudah mulai teman-teman ya. Bulan-bulan September nih. 16 mari kita cek untuk profil insider corporate action ya. Kita lihat kan kemarin sempat liburan ya, dividen ini. Yang saya tahu itu ketika mau dividen dia up ya. 2023 kan 2024-nya kemarin liburan teman nggak bagian dividennya. Mei, nih Desember, teman-teman Juni, November. Nah, ini sudah ada 1 kali lagi biasa teman-teman. Kita cek untuk statistik. Masih ada TTM-nya enggak? Oh, udah dibagiin langsung ya teman-teman ya, 29 perak ya kemarin ya. Berarti bulan September nggak ada pembagian lagi dong teman-teman ya. Udah dibagi langsung ya 29 perak teman-teman. Berarti memang bulan Novembernya belum bisa karena kemarin di sini liburan teman-teman, tahun 2024-nya liburan ya, ini banyak yang kecewa kan teman-teman. Yang bulan apa namanya? Bulan tahun 2024 banyak yang kecewa teman-teman ya. Karena tidak bagian dividen ya, baru tahun 2025 dibagiin dividen. Makanya tahun 2024 itu agak terpuruk dikit, tapi pas bagian dividen di sini teman-teman ya, lihat kenaikannya sangat signifikan kan di sini. Langsung naik. Ketika dia tidak bagian dividen ya cenderung dia turun ke bawah, tapi pas mau bagian dividen dia terjadinya. Tapi untuk saat ini kan
Septembernya belum ada hilal untuk bagi dividen nih teman-teman ya. Berarti nanti bulan Mei teman-teman ya. Biasanya awal tahun ya, awal tahunan ya. Bulan Mei, Juni, bulan Juli nih, bisa Juni, Juli, Mei, antara Mei, Juni, Juli teman-teman. Nanti bisa di-apply karena akan bagian dividen lagi. Nah, biasa seperti itu untuk si Demas ini. Kalau Demas sudah murah banget. 165 itu masih kejemput, ya masih kejemput teman, tenang aja ya. Untuk si BJT. Untuk Demas 165 itu masih kejemput ya. Masih bisa kejemput 165. Karena kan hari ini semenjak sini teman-teman nih, Bandar Lokal sama Sipurnya cenderung jualan teman-teman nih. Jadi ketika dia bagi dividen, nanti pas teman-teman 1 bulan sebelum bagi dividen aja teman-teman ya. Perkiraan kan antara Mei, Juni, eh, Juni, Juli aja perkembangan untuk bagian dividennya. Ternyata ketika bagian dividen itu dia cenderung di up teman-teman ya. Nah, dia masih punya PR nih ya, cenderung di up nih. Ini sebelum pembagian dividen ya udah siap-siap aja teman-teman ya. Dividen yang di up teman-teman, walaupun sedikit tapi di up lah gitu teman-teman ya. Oke, untuk saat ini posisinya itu memang si Demas ini posisinya di bawah murah banget. Nanti targetnya bisa ke harga murahnya 170-an teman-teman ya. Ini masih di standarnya 170 sama 180-an teman-teman ya. Udah 3 tahun itu dia cenderung harganya di situ teman-teman sini nih ya. Cenderung di harga tengah aja, tidak lepas daripada 170. Jadi kalau di 170, 180 itu dikasih bonus lah teman-teman ya. Ada masih termasuk yang alot teman-teman, naiknya alot. Nah sekarang sudah secara tes sudah mulai bagus. Tanda penurunan belum ada yang dilewatin ya, tanda kenaikan pun belum ada yang dilewatin, artinya lagi sideways. Tapi si posisi si MA sudah mulai berada di tengah-tengah candle ya, MA 10 terutama sama MA 20. Kemarin melakukan percobaan kan ke MA 200 tapi tidak sampai juga karena posisi si Bandar Lokal sama si Pori lagi jualan teman-teman ya. Nah, kita cek nih karena sudah mulai masukkan 10.000 lot ya. Nah, kita cek untuk oilnya 1 bulan ini ya. Untuk oilnya ada si CC, PD tuh masih dikuasain sama teman kita. Tapi si KI sudah mulai masuk dikit nih ya. Si KI sudah mulai masuk dikit. Kita cek untuk foreign-nya. CC juga sudah mulai masuk ya untuk 1 bulan ini. Ya, teman-teman si CC ngumpulin barang teman-teman ya. Biasanya ngumpulin barang tidak terlalu lama. Biasanya cuma 2 hari sampai 3 hari terdeteksi ada pengumpulan barang baru dia itu naikin. Kalau sekarang mungkin emang yang buangnya juga si AK, si BK gitu ya. Juga CC juga ngambil cuma sedikit ya, kalau naikkan harga bisa dihajar gitu kan. Istilah tidak memimpin lah, masih ada persaingan AKBK sama ZP gitu kan. Beda ketika si CC ini mimpin, cenderung sini kan kempes teman-teman ya. Nah, untuk Demas ini makanya dia tidak terlalu signifikan, hanya ngumpulin dikit-dikit aja. Nah, masih dikuasain sama teman-teman kita kan di sini terdeteksi si bandar lokal lagi jual, Pondok lagi jual. Cuma dia tidak terlalu signifikan jualannya. Nah, smart money pun sudah berkumpul dengan baik tapi belum ada yang tinggi. Tunggu sampai ada smart money tinggi teman-teman ya. Nah, mudah-mudahan di akhir-akhir September lah teman-teman ya. Ada kenaikan lumayan ya. Nah, apabila sudah mulai masuk MA 200 teman-teman ya. Terus dia bertahan ya, tidak keluar dari MA 200 lagi. Nah, itu fix tanda-tandanya ada kenaikan lagi. Target ada kenaikan di angka 144 ya, sama di angka 150. Di 150 gap ya ini. Ini gap pasti ketutup, tenang aja 173. 165 apakah bisa kejemput? Ya, teman-teman bisa kejemput. Mumpung masih murah nih teman-teman ya. Kalau mau average, average aja nggak apa-apa ya. Cenderungnya murah di sini. Emang sini si Dimas itu agak alot tapi secara fundamental baik teman-teman ya. Terutama untuk pembagian dividennya dia bagus ya. Lumayan 7-8% teman-teman ya. Kalau teman-teman punya di harga lebih murah lagi, sekarang murah lagi murah bagus teman-teman ya. Cuman ya ingat ya teman-teman ya, ini agak alot dikit kenaikannya ya. Nah, ketika pembagian dividen lah suka di up teman-teman, maka manfaatin itu ya. Untuk sekarang masih posisi murah banget. Nanti kalau sudah bisa break MA 200-nya, teman-teman ya cenderung dia diam, tidak mau turun lagi MA 200, nah itu saatnya uptrend teman-teman ya. Oke teman-teman, untuk Demas semakin masih posisi turun dulu ya, karena ada ketidakmampuan dia bertahan di MA 200 dan posisi bandar lokal sama Sipora pun lagi jualan. Tunggu smart money sampai bagus baru teman-teman bisa masuk ke situ ya. Nobu teman-teman, kita cek Nobu ya. Nanti untuk Demas yang ini kita bahas ya. Nobu. Nobu. Dari Bro Mahendra ya, bahas saham Nobu itu baik. Kita cek Nobu di sini teman-teman.
Nobu, Nobu, Nobu. Nobu, bagus teman-teman Nobu nih. Secara TA bagus ya. Ini tanda kenaikan juga sudah dijemput dengan baik. Satu, teman-teman ya. Dua, kalau teman-teman lihat video saya sebelumnya mungkin teman-teman tahu ya. Dua, ini ketiga. Yang ketiganya saya pindahin ke depan ya. Nggak apa-apa kan, biar di sini kosong gitu ya. Buat apa kosong nih? Buat ini teman-teman. Nah, buat satu sini tercapai. Buat apa ini istilahnya teman-teman gini ya. Kenapa saya suka bikin tercapai begini? Hanya saya juga untuk mengukur teman-teman, oh ini posisi up-nya. Kenapa posisi up? Berarti setiap tanda kenaikannya dilewati dengan baik teman-teman ya. Walaupun di sini perhatikan nih. Makanya kita juga suka ini si emiten ini dijual sama lokal sama si foreign tapi harganya naik teman-teman. Berarti kan ada sesuatu hal gitu kan. Nah, kalau menurut saya kenapa naik bandar lokal sama si foreign jualan? Berarti ada kemampuan dari bandar luar ataupun istilahnya market maker luar gitu ya, ataupun lokal gitu, bandar lokal luar atau retail gitu ya. Cenderung dia itu memakan barang daripada bandar lokal ataupun foreign-nya, teman-teman. Jadi ada kemampuan itu, maka terjadi kenaikan, teman-teman ya. Nah, di sini terlihat jelas si bandar lokal sudah mulai masuk ya, ada YP, ada OD, teman-teman ya. Ada XL ya. Sebenarnya kalau YP ada bagian lah daripada seorang market maker juga gitu ya. Ada GR juga masuk. Nah, yang keluar ada si AO sama si CP sama si MG, teman-teman ya. Nah, terjadilah penurunan tapi bandar lokal sudah mulai masuk lagi. Secara TA bagus ini teman-teman ya. MA10 menghadap ke atas ya. Posisi uptrend, tanda kenaikan juga sudah mulai dibikin. Nah, tanda penurunan belum ada dilewatin kan. Cenderung kemarin malah support ini. Ini support teman-teman ya. Kebanyakan support nih bagus ini. Ini pertahanannya bagus ini sini support ya. Jadi walaupun dia turun teman-teman kalau level sini nih 565 itu masih aman ya. Apalagi ada support 1, 2, teman-teman 3 ya, 3 support ya. Saya hapus ini ya, berarti tidak ada tanda penurunan, cenderung support aja ya. Tanda penurunan hanya level sini aja nih. 510. Jadi kita akan ikutin nanti arahan daripada candlenya ya. Kemarin sempat menyentuh MA 200 tapi tidak ada kekuatan. Ini target sini teman-teman ada gap kecil nih, ini targetnya sini nih. Apabila sudah tembus MA 200 teman-teman, terus dia tidak turun lagi teman-teman ya. Peak dia akan melanjutkan kenaikan lagi berdasarkan TA ya. Karena kalau berdasarkan isian ya cenderung hanya hari ini aja si bandar lokal itu masuk ya. Masuk 2 hari ini keluarnya banyak, masuk 2 hari keluarnya banyak. Ini lumayan agak banyak dikit nih 11 ribuan ya. Nah, mudah-mudahan tidak keluar banyak ya bisa menembus MA 200 ya teman-teman ya. MA 200 kejemput, dia tidak turun lagi saya pikir akan terus naik teman-teman. Kita lihat Nobu di sini ya. Posisi teman-teman ya. Kalau posisi sudah ke murah mah aman teman-teman ya. Ya posisi tidak mau menyentuh harga murah di angka 400. Ini 27 masih milik fundamental. Nanti targetnya punya harga standar kalau di sini kan terlalu tinggi standar di sini nih. Nah, 767 standarnya. Ya teman-teman kalau 767 walaupun nyangkut masih bisa kejemput ya. Dia punya standar di sini teman-teman ya. Nah, jadi kalau dikasih ke level 900 itu bonus teman-teman ya. Oke, dikit lagi teman-teman ya menyebut tanda kenaikannya. Bukan targetnya ya. Di sini ada gap, target gap. Apabila sampai target gap dan tidak mau jatuh lagi ke dari MA 200-nya, itu saatnya uptrend dan targetnya di sini 905 teman-teman ya. Oke, karena itu tanda kenaikan pun sudah terlihat jelas di sini ya. Oke, per hari ini Nobu bagus ya secara TA menghadap ke atas walaupun ada pembuangan. Walaupun pembuangan pada bandar foreign ya, tetapi bandar lokal cenderung masuk ya. Terdeteksi sini bandar lokal masuk. Apalagi sini dulu ada si ZP teman-teman ya. Jadi penurunannya diambil sama si ZP. Amannya itu di area sini masih aman walaupun turun ke MA 10 565 itu masih posisi aman, santai aja teman-teman ya. Harga pun sekarang kan tidak terlalu mahal, tidak di atas harga tengah gitu kan. Artinya masih posisi murahnya teman-teman ya. Oke, Nobu bagus ya, BBKP ya. BBKP BBKP ASCI nyangkut di 93. Saya bahas yang mana dulu nih? BPKB aja dulu ya, nanti ASII-nya kita susulin ya. ASII ya dari ASII. Nah, sekalian di sini ya. Ada yang nyangkut di angka 600. Nah, 6.000 saya suka ngasih tanda gini aja. Tenang.
Paham saya teman-teman ya. Artinya punya harga di angka 600. BPKP udah nyentuh target tuh katanya gitu ya. Dari Koko Handoko ya BPKP ngegas sampai mana? BPKB dan buka tolong. Oke. Kita cek, kita taruh dulu bukanya teman-teman ya. Baru kita bahas BPKB-nya dulu. Nah, ini sudah mulai ya. Oke, BBKP ya, BPKP. Bank-bank kecil, bank-bank apa namanya? Sudah mulai di-up, teman. Target sudah nyampe, bagus teman-teman. Target pertama ini ya. Tahun 2024 tercapai. Kita kecilin dulu teman-teman buat sejarahnya aja bahwa MT ini pernah dibahas gitu aja teman-teman ya. Kadang-kadang suka ada yang lain, kapan ngebahas ya kan ya. Tanda kenaikan pun dilewati dengan baik. Kita kosongkan dulu teman-teman ya. Nah, kita bikin tanda kenaikan di sini 90 ya. Itu tanda kenaikan yang baru ya. Tanda kenaikan kecilnya sudah lewati dengan baik, berarti sesuai dengan rencana. Tanda penurunannya kita lihat di sini ada tanda penurunannya. Oke. MA 200 berada di bawah candle, MA 10, MA 20 pun berada di bawah candle semuanya. Di open gap up, dia tidak mau meninggalkan jejak penurunan, diturunin kembali. Walaupun dia turun teman-teman ke level 69 ya, itu posisi paling aman di sini nih. Nah, ini kan ada resist. Nah, di atasnya dikit berarti. Tidak boleh lepas daripada harga candle yang tinggi ini ya. Cenderung dia aman, teman-teman. Bila mana turun pun sampai ke level sini, teman-teman, dan dia masih ditahan tidak mau nembus si candle hijau ini ya. Ini cenderung masih aman dan masih bisa up. Apalagi EMA 200-nya berada di posisi di bawah candle, di bawah EMA 10 sama 20. Tetapi kalau sudah mulai jebol ke sini teman-teman hati-hati ya, garda terakhir adalah EMA 200. Betul teman-teman ya. Nah, dia punya sejarah, teman-teman. Sejarah itu ketika dia candlenya tinggi, ya dia cenderung disideway-kan lagi gitu kan, dibawa ke bawah lagi ya. Tapi selama masih EMA 200 masih berada di bawah candle, masih posisi uptrend. Ya walaupun istilahnya naiknya tinggi, turunin lagi tinggi, turunin seperti itu teman-teman ya. Nah, per hari kemarin itu si Banaloka, maaf, si Poren keluar, per hari ini keluarnya keren ya, 11 miliar teman-teman ya. Si Poren keluar sampai gede banget teman. Ada CC, ada QA ya, yang ngeluarin barang sama si AG sama si CP, ini broker besar semua. Yang nerimanya saya khawatir teman-teman kita ya. Ternyata betul yang nerima ada teman-teman kita, ada XL, YP, CC, XC teman-teman ya. Sedangkan di sini tidak terdeteksi ada bandar, maaf, smart money. Tetapi kabar baiknya ternyata dipertahankan juga sama si bandarnya. Jadi ada bagian daripada bandarnya, ada bagian daripada retail yang ngambil, tapi kebanyakan retail. Di sini ZP nih teman-teman, ZP lokalnya sudah mulai masuk nih, ZP yang ngambil. Kakak DH teman-teman ya. Di sini terdeteksi si bandar lokal itu sudah nahan harga nih ya. Dari sejak tanggal 21 Agustus kita cek, 21 Agustus masih dikuasain sama teman kita, tapi dibarengi dengan istilahnya bandarnya teman-teman ya. Ada si SQ, YB teman-teman, ada si XA juga, ada si YU juga ya. Cenderung bagus teman-teman ya. Jadi pertahankan di area atas walaupun terjadi kenaikan yang signifikan, terus ada penurunan yang lumayan juga turun teman-teman ya. Tapi si bandar lokal cenderung tidak bergeming untuk menjual barangnya lagi gitu ya. Malahan si bandar foreign lah yang menjual barang. Nah, mudah-mudahan bandar foreign sudah habis jualan barang, memudahkan ya langkah si bandar lokal untuk bisa memaaf harga lagi. Terus mudah-mudahan juga si foreign sudah masuk kembali teman-teman ya. Nah, lumayan besar juga gitu ya keluarnya gitu 11 miliar ya. Ya kalau bisa masuk lagi seperempatnya kan bisa nahan harga di harga atas, cenderung dia akan kondisinya akan uptrend terus teman-teman ya. Ya teman-teman, selanjutnya nanti angka 90 ada tanda kenaikannya dan 100 adalah targetnya. Hari ini pun sudah mulai agak disentuh. 100 kejemput 138 menanti teman-teman, itu target sini nih. Ini apa ini? Tulisan apa? Oh, target ya. Nih saya tarik targetnya ke situ teman-teman ya. Oke teman-teman ya, seperti ini target saja dari 100, bandar lokal pun bagus untuk pengambilan. Lanjut, ada emiten apa lagi? Ada Mary teman-teman, Mary. Dari Vino Scobar ya.
Mary katanya. Baik. Kita cek Mary. Mary udah keluar belum teman-teman itu P rasionya? Ya, Peru lagi Mary up duluan 22 masih milik fundamental teman-teman. Mary milik fundamental. Di sini teman-teman ya. Ya 22 kan di sini. Kalau 22 biasanya milik fundamental. Sekarang lagi turun gunung dulu teman-teman ya. Lagi turun gunung dulu. Jangan coba-coba masuk walaupun ini sudah sideways. Jangan coba-coba masuk teman-teman. Kenapa? Ini masih ada potensi penurunan. Kenapa masih ada potensi penurunan? Perhatikan MA10 sama MA20-nya. Kalau mau masuk kapan? Biarkan dia masuk dulu ke MA10. Ya, itu yang terkecilnya. Kita gedein dikit. Saya melihat ini teman-teman. Posisi aman di sini ya. Di kepala kembar, hati-hati, kepala merah kembar. Tanda penurunan di level sini nih, ya. Jadi kalau seperti ini teman-teman ya, upayakan teman jangan masuk dulu ya. Nanti kalau sudah mau masuk MA10-nya berada di bawah candle, nah teman-teman bisa masuk di area situnya. Kalau teman-teman mau masuk, kalau mau average pun sama teman-teman ya. Ini emiten yang di up duluan teman-teman ya. Nah, posisi si bandar foreign sudah mulai masuk, smart money sudah mulai masuk. Nah, tinggal tunggu aja nanti MA10-nya masuk dulu teman-teman ya. Di bawah candle dulu dan candlenya masuk ke MA10. Saya pikir sih akan bisa di up kembali ya. Karena kalau lihat dari bandar foreign kemarin masuk ya tanggal 25, tapi ada pengurangan yang sedikit aja. Ditambah sini smart money sudah mulai berkumpul dengan baik. Terus bandar lokal pun sudah istilah sudah ngambil dikit-dikit lagi nih. Kita cek tanggal 21 Oktober, 21 Agustus pasti sini ya. Ada broker kakak YPDH nih bagus, broker bagus kakak. Cuman ya performanya kadang-kadang kalau kakak itu tidak sanggup untuk memaaf harga sampai tinggi teman-teman ya. Dia cenderung hanya beberapa tik aja, tapi dia suka naikin juga ya waktu kejadian di Asia teman-teman ya. Tidak ada kesanggupan kalau tapi untuk nahan bagus teman-teman ya. Nah BQ juga sudah mulai bagus, YB, YJ kalau dia memimpin bagus teman-teman ya. Kita cek untuk korennya, kita lihat dari tanggal 25 deh teman-teman ya. 2 hari. Nah, pada ada CC nih, ada kemampuan kalau CC untuk bisa memaaf harga. Nah, coba hari ini dia cenderung keluar ya. CC ngambil 26, jual 9, akan ngambil 7, jual 7. ZP ngambil 6, tidak keluar. BK ngambil 8, jual 1,5. Berarti si BK masih punya barang, teman-teman ya. Makanya si CC tidak berani untuk memaaf harga karena si BK masih punya barang gitu kan. Tapi bagus ini broker CC, ZP akan cenderung bagus teman. Tunggu sampai betul-betul nanti si MA10-nya berada di bawah candle kembali ya. Biarkan dia masuk dulu ke MA10-nya. Kalau sudah menghadap ke atas, seperti biasa kan, MA10 di bawah candle menuju ke atas. Tapi untuk isian bagus. Baik bandar foreign ataupun bandar lokal cenderung akumulasi lagi, smart money pun sudah mulai ada. Tinggal masuk aja teman-teman ke MA10-nya. Oke teman-teman ya, tinggal satu langkah lagi si Mary ini. Sebab kalau seperti ini kan masih posisi downtrend sebenarnya teman-teman ya. Ketika MA10 sama MA20-nya berada di atas, karena itu masih posisi downtrend. Secara TA seperti itu. Oke, tanda kenaikan sudah saya bikin ya, dua tanda kenaikan, yang angka 296 sama di angka 312. Kalau sudah mulai bisa ngebreak, targetnya di sini di angka 408 dan mungkin bisa ke angka 600 lagi. Lanjut ya, untuk selanjutnya ada Mary baik sekarang teman-teman, baik. Emiten baik teman-teman ya. Baik dari Bro Abek Kramat ya baik. Sorry ya baru dibahas teman-teman ya. Baik. Salah orang baik ya, Bro Unanun. Ya. Ini sama apa? Yang nyangkut PC ya. Saya tulis dulu ya PC ya. Mohon maaf teman-teman yang baru dibahas ya. Kelewat kan teman-teman. Aja nggak apa-apa teman-teman, istilahnya teman-teman. Ini lagi apa namanya? Dimasukin komentar lagi teman-teman. Ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan saya nyangkut di 63 nih, emiten apa ya? Terong dari Mob
ID ya, udah lama ya. Ini tahu teman-teman ya, kadang-kadang terdeteksi gitu ya kalau kita tulis baik, ada yang terdeteksi ada yang enggak gitu ya. Mohon maaf ya apabila belum dibahas pun, silakan teman-teman bisa di kolom komentar lagi ya. Oke teman-teman, kita lihat saham baik ya. Kemarin juga ada yang nyangkut ya saham baik itu ya. Bukan nyangkut sih, ada yang punya 130 ya. 130 apakah bisa kejemput katanya untuk baik, masih teman tenang aja ya. Ini juga tanda penurunan kan belum ada yang dilewatin juga, pada jauh tanda penurunannya. Ini posisi masih posisi uptrend ya. MA200 menuju ke atas, tanda kenaikan saya bikin di level 114. Itu tanda kenaikannya. Ini masih posisi uptrend teman-teman, secara TA masih posisi uptrend. Ini si kepala kembar ya. Coba ini pembuangannya teman-teman ya, pembuangan masih lumayan ya. Jadi pembuangannya si bandar lokal nih ada pembuangan dulu ya. Terus si bandar foreign pun ada pembuangan dulu. Nah ini posisinya teman-teman ya masih ditahan di MA 10-nya ya. Kalau uptrend sih masih posisi uptrend teman-teman ya. Nah selagi masih ditahan di MA 10 sih masih baik-baik aja gitu kan. Si bandar lokal pun belum ngejual semuanya ya. Jadi ada si AK nih tengah, cuma tidak terlalu besar ya pengambilannya. Domestik kita cek dari tanggal berapa nih? Tanggal 15 Agustus. Oh teman kita yang banyak. Nah, tapi untuk LG sudah masuk 15.000 teman-teman. Tidak sebanding ya dengan pengambilan domestik retailnya gitu ya. Tapi sinyalnya di sini masih ada barangnya teman-teman. Kalau kita lihat dari sini kan masih ada barangnya. Sebenarnya lokal itu masih ada barangnya. Nah selagi dia tidak dilempar teman-teman ya dari MA 10. Batasnya di sini teman-teman nih. Batasnya di sini. Di MA 20. Bila dia masih ditahan di MA 20, masih posisi uptrend. Ya, kenapa? Yang suka saya bilang itu setiap kanal besar ini teman-teman ya, bila tidak dilalui teman-teman masih cenderung aman. Tapi kalau sudah mulai dilalui ya agak penurunan sih agak dikit ya. Yang penting tidak jebol area 93 dan garda terakhir itu MA 200 di sini ya. Dia posisi main di MA 200 artinya masih posisi uptrend ya teman-teman. Kita lihat baik posisi di mana. Nah, ini baik punya emiten itu yang dilongsorkan ya. Jadi target saya itu di angka 207. Nah, teman-teman yang nyangkut di area 130 kejemput ya, teman-teman. Asal teman-teman bersahabat dengan waktu dan ini adalah salah satu emiten yang saya teliti juga. Ya, nanti dia akan ke harga sini lagi, teman-teman. Karena kenapa? Ini emiten yang dilongsorkan. Jadi si Badar punya tanggung jawab ya. Jadi kalau menurut saya itu setiap emiten yang dilongsorkan itu ya, nanti akan ke harga sini lagi, teman-teman ya. Karena selama 3 tahun ini sebenarnya masih milik bandar, teman-teman ya. Jadi maka kenapa saya tidak pernah mau menghitung harga wajar secara bukan sementara ya kan, makanya kalau sudah 2 tahun mungkin sementara gitu teman-teman ya. Jadi teman-teman tenang aja ketika emiten itu berpenampilan baik, berpenampilan baik. Jadi kalau dia itu istilah penampilan baik seperti ini. LK-nya keluar dengan baik, PKPU tidak berjalan, tokohnya tidak bermasalah, artinya baik-baik aja teman-teman ya. Walaupun ada aksi apapun gitu teman-teman, artinya baik-baik aja. Beda dengan dia tidak mudah melaporkan LK-nya, gitu kan baru baru listing teman-teman ya. Dia LK-nya sudah telat. Nah, kan itu menjadi kesal seorang bandar teman-teman ya. Padahal bandar mah pinginnya ya udah situ laporan keuangan aja mau untung mau rugi istilahnya laporin aja. Soal naik sama enggaknya asal jangan dihajar sama pemilik emiten masih bisa saya up gitu istilahnya seperti itu teman-teman ya. Ya teman-teman, jadi si baik ini saya punya target di sini ya. Kita lihat ada beberapa emiten yang sudah mulai keluar atau sudah mulai mendekati. Nah, salah satunya baik. Ya, baik ini adalah emiten yang dilongsorkan. Artinya 130 apakah kejemput? Ya, kejemput teman. Tenang aja. Oke, teman-teman ya, untuk sementara seperti itu ya untuk baik ya. Jadi masih potensi bisa up teman-teman ya. Asal teman-teman bersahabat dengan waktu ya. Ini garda terakhir itu MA 200 tapi kalau sudah menyentuh MA 20-nya hati-hati aja teman-teman. Nah, teman-teman mungkin sampai baik dulu ya. Nanti kita bahas lagi untuk emiten teman-teman yang lain ya. Mohon maaf gitu teman-teman ya apabila pembahasannya cenderung terlambat ya karena kan eh, ada emiten-emiten yang emang duluan untuk berkomentar teman-teman ya. Mohon maaf ya. Tapi akan segera saya segerakan apabila emang cenderung memungkinkan teman-teman ya.
Oke, dari saya cukup sekian dan terima kasih ya. Salam teruntuk keluarga di rumah dan ciao.